رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. قبض رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendapatkan kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka Abu Bakar radhiyallahu an bergegas masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sambil bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tanpa sadar mengucurlah air matanya, mengeringlah tenggorok, terasa tercekik, diibaratkan masuknya tetesan air ke dalam kendi. Dan saat itu Abu Bakar radhiyallahu an masih dalam tetap berkendalikan dirinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membuka kain pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar saat itu menangis meneteskan air mata, dan dia berkata, "Demi engkau ya Rasulullah, aku korbankan ayahku, aku korbankan ibuku, aku korbankan jiwaku dan keluargaku. Engkau sangat baik ya Rasulullah, baik dalam kehidupanmu dan kematianmu. Engkau sangat baik ya Rasulullah. Maka terputuslah kematianmu ini, menyebabkan terputus pula kenabian di atas muka bumi. Tidak sama dengan kematian-kematian nabi sebelummu. Ketika mereka para nabi terputus, maka ada pengganti, tetapi tidak dengan engkau ya Rasulullah. Sungguh Allah telah membesarkan sifat-sifatmu, paling hebat sifat engkau ya Rasulullah. Engkau agung dan engkau yang sangat hebat di dalam kehidupan, dan engkau dikhususkan bagi seluruh umat, sehingga umat semuanya membutuhkan engkau ya Rasulullah. Kalaulah tidak ya Rasulullah, karena kematian ini pilihanmu, maka niscaya kami sangat-sangat sedih dengan diri kami. Tapi karena ini pilihanmu, kami lega dan mendengarkan dan menerima ya Rasulullah. Dan kalaulah bukan karena engkau larang kami untuk menangisi dan meratapi mayat, maka niscaya habislah air mata kami saat ini ya Rasulullah menghadapimu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, sampaikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kami ya Allah. Dan seolah-olah Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah yang sudah wafat, ya Rasul, ingatkan kami kepada Allah. Ingatkan kami ya Rasulullah kepada Allah. Jika engkau berada di sisi Allah, ceritai tentang kami ya Rasulullah. Jadikanlah kami berada selalu di hatimu ya Rasulullah. Sungguh kami sangat-sangat merindukanmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang sangat dahsyat ketika wafatnya Rasulullah. Begitu pahit, begitu keras, dan melepaskan kesedihan sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata di tengah-tengah umat. Gegas terus Umar bin Khattab menyatakan bahwa siapa yang mengatakan Rasul wafat, maka akan kulepaskan kepalanya dari lehernya. Adapun Ali karramallahu wajhah tetap menahan diri, dan dia tidak mau keluar rumah, menahan dirinya. Adapun Utsman radhiyallahu anhu, dia menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu bertahan, tidak berkata sepatah kata pun,
sehingga ada seorang yang mengambil tangan Utsman bin Affan, masuk keluar rumah Rasulullah SAW, berbolak-balik. Suasana saat itu sangat membingungkan. Saking bingungnya para sahabat, bersedih. Ada yang menolak kematian Rasulullah, ada yang bertahan, ada yang berdiam. Maka begitu gundahnya ketika kekasih meninggalkan kaum muslimin, yang begitu cintanya kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan ini pedoman bagi kita sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Rasul tidak akan memilih kematian sebelum dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa Rasul berkata, "Ya Jibril, bagaimana nasib umatku seketika aku pergi meninggalkan dunia ini?" Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasul, Allah berfirman bahwa Allah yang menjaga umatmu sampai akhir zaman nanti." Maka Rasul memilih Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la. Aku memilih teman yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul berpesan saat kematian, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "As-sholah, as-sholah." Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Ini pesan begitu Rasulullah SAW akan wafat, menyatakan bahwa jika kita tinggalkan sholat, mungkin kita terlepas akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Kita cinta Rasulullah dan Rasul sangat cinta kepada kita. Jika ditanya, "Ya Rasul, di manakah kami akan bisa berjumpa dengan Engkau di akhirat nanti?" Carilah aku di timbangan dan di pangkal sirat. Di situ aku akan memberi bantuan syafaat kepada kalian. Begitu cinta Rasulullah kepada kita. Saat mau wafat ingat kepada kita. Saat dibangkitkan bertanya kepada Jibril ketika Jibril membangunkan Rasulullah, "Kum ya habibi, kum ya habibi." Bangun wahai kekasihku, bangun wahai kekasihku. Ketika Rasul bangun, Rasul bertanya, "Aina ummati ya Jibril?" Di mana umatku wahai Jibril? Begitu cintanya Rasul pada kita. Maka tanamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.